Ya, Yayasan Bunda Suci Indonesia sangat mendukung penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Sejumlah peralatan medis disalurkan kepada rumah sakit dan instansi pemerintah. Sembako juga dibagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. COVID-19 telah menjadi pandemi global. Jumlah pasien terus bertambah termasuk di Indonesia. Sebagai bentuk kontribusi dalam penanganan wabah COVID-19, sejak Maret 2020, Yayasan Bunda Suci Indonesia turut memberikan bantuan berupa peralatan medis, seperti baju isolasi, masker, alat rapid test, ventilator, serta penyemprot dan cairan disinfektan. Berkat dukungan para donatur, Suci Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kantor penghubungnya di berbagai kota di Indonesia telah menyalurkan bantuan ke berbagai rumah sakit, puskesmas, dan institusi yang membutuhkan. Tak hanya bantuan peralatan medis, Yayasan Bunda Suci Indonesia juga turut membagi paket sembako untuk para pekerja harian dan warga kurang mampu di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Pemberian bantuan dilakukan relawan Suci Indonesia bersama TNI, Polri, dan Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Ya, dan untuk mengetahui aksi solidaritas yang dilakukan oleh Yayasan Bunda Suci Indonesia di dalam pandemi COVID-19 yang saat ini ada di Indonesia dan tidak hanya di Indonesia sebenarnya Ayu ya, tapi juga di seluruh dunia, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Bapak Joryadi sebagai Ketua Koordinator Bidang Tanggap Darurat Yayasan Bunda Suci Indonesia, ada juga Bapak Riki Budiman selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Tanggap Darurat Yayasan Bunda Suci Indonesia, dan Bapak Andri Zulman selaku Manajer External Relation dan Partnership Yayasan Bunda Suci Indonesia. Kita langsung sapa, halo Bapak-Bapak, selamat pagi, selamat datang di Halo Indonesia. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi ya. Oke, kita ke Pak Joryadi terlebih dahulu. Apa yang menjadi latar belakang Yayasan Bunda Suci Indonesia ikut membantu di tengah pandemi COVID-19? Nah, untuk itu sebelumnya saya akan menjelaskan sekilas tentang Suci ya. Oke. Yayasan Suci adalah suatu yayasan internasional, NGO internasional yang bergerak di bidang amal, sosial, kesehatan, pendidikan, dan budaya humanis. Didirikan sejak oleh Master Chen Yen, guru kita dari Hualien, Taiwan, sejak tahun 1966. Dan sudah tersebar di 54 negara, dan 61 negara sekarang. Dan di Indonesia masuk sejak tahun 1993, ada 18 kantor penghubung dari Aceh sampai ke Papua. Nah, itu misi pertama adalah misi amal. COVID-19 ini adalah suatu bencana nasional juga, karena Suci itu bergerak di bidang bencana besar adalah seperti gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung. Nah, ini COVID-19 adalah suatu bencana nasional, mungkin internasional. Ya, betul. Suci selalu ikut berpartisipasi di sana. Oke, nah bentuk partisipasinya, barang-barang yang kemudian didonasikan dari Suci Indonesia sendiri itu apa saja, Pak? Suci mendonasikan, pertama-tama Suci mempersiapkan paket ya untuk tim medis, yang mana masker, pertama masker, kedua adalah ventilator dan APD, alat pelindung diri ya, yang mana kita ada salurkan sekitar 3.000 APD pertama, dan selanjutnya karena dengar sudah dari pengalaman dari negara yang tetangga itu kita siapkan rapid test. Yang mana angkanya lumayan banyak ya. Dan ada lagi masker N95 dan alat spray, dan ada kacamata, ventilator, dan nebulizer yang mana untuk tes tenggorokan itu ya semua. Oke, ini banyak sekali kemudian bantuan yang sudah diberikan, masker, APD, rapid test, dan lain sebagainya untuk membantu tenaga medis ya. Mereka menjadi garda terdepan di Indonesia untuk penanganan COVID-19. Tapi kalau kita beralih dari Pak Jo, kita ke Pak Riki, sebenarnya proses pengadaan dari barang-barang tersebut seperti apa ini, Pak Riki? Kita dari Yayasan Bunda Suci membentuk Satgas khusus sendiri yang mana bekerjasama dengan Kadin dan seluruh pengusaha di bawah Kadin untuk saling bahu-membahu untuk pengadaan alat medis dalam memberantas COVID-19 ini. Oke. Tapi dalam proses pengadaan tersebut sebetulnya ada kendala-kendala yang paling sering ditemui Pak Riki itu apa saja sih? Kendala pasti ada ya, karena barang-barang tersebut bukan hanya untuk Indonesia, tapi kan seluruh dunia membutuhkan. Ya, tapi dengan ketekatan kita untuk membantu Indonesia, segala sesuatunya bisa berjalan lancar dengan
bantuan dari BNPB maupun dari Kemenkes sendiri. Tapi ada kesulitan tidak Pak Riki untuk kemudian mensuplai barang-barang tersebut karena ini kan sangat langka sekali di pasaran. Kesulitan pasti ada semua, tapi kita juga dibantu dengan suci dari China sendiri yang untuk mencari barang-barang tersebut di sana. Ya, kalau kita tidak dibantu dengan beliau-beliau di sana, kemungkinan kita barang ini sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Oke. Memang susah-susah gampang untuk kemudian karena seluruh dunia sekarang 213 negara lagi Semua rebut-rebutan berebut. barang Iya, gitu ya Pak benar, Riki ya. Oke. Kalau kita ke Pak Andri ini sebenarnya siapa saja yang nantinya akan menerima manfaat bantuan dari SECI ini sendiri? Penerima manfaat bantuan SECI sebenarnya kita ada 2 kategori penerima manfaat. Yang pertama adalah bantuan kita secara bantuan medis. Yang jelas bantuan medis ini kita sasar kepada tenaga medis garda terdepan yang melakukan penanganan terhadap COVID-19 di beberapa rumah sakit dan juga beberapa institusi lainnya. Lalu yang kedua adalah bantuan yang non medis. Bantuan non medis ini kita sasar kepada masyarakat dengan ekonomi yang tidak begitu baik, tetapi mereka terkena dampak COVID-19 dan inilah yang perlu kita perhatikan. Itu sasaran kita, jadi ada 2, jadi ada bantuan medis dan non-medis. Oke, nah ke Pak Riki, kalau kemudian proses yang menentukan yang mendapat bantuan tadi sudah dijelaskan sama Pak Andri, tapi proses penyaluran bantuannya itu sendiri, melihat mana yang menjadi prioritas, siapa yang kemudian diberikan duluan, itu seperti apa sih Pak prosesnya? Kita akan data dulu seluruh rumah sakit yang dirujuk oleh pemerintah. Pertama-tama kita bantu rumah sakit rujukan dulu, gitu ya. Jadi waktu itu kita pertama-tama begitu datang barang yang tidak banyak, kita kasih ke rumah sakit yang rujukan dulu semuanya. Setelah itu baru kita data lagi, mungkin banyak juga rumah sakit yang di daerah-daerah yang belum dapat bantuan, ya sambil SECI juga memberi bantuan ke rumah sakit yang RSUD di daerah. Oke, ini kalau rumah sakit mungkin sudah terdata dengan jelas seperti itu ya Pak Andri ya. Tapi kalau untuk masyarakat yang tadi bantuan non medis, bagaimana mendatanya? Apakah kemudian referensi atau survei atau seperti apa? Untuk kemudian siapa saja yang berhak untuk Atau menerima? mendaftarkan diri begitu? Untuk masyarakat khususnya yang penerima bantuan non medis itu kita kerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan untuk selalu koordinasi ya. Jadi terutama terkait data ini sangat penting karena data juga sangat sensitif, maka dari itu kita selalu komunikasi dengan pemerintah daerah, lalu kita juga kerjasama dengan TNI dan Polri, lalu juga ada LSM yang membantu kita untuk memberikan informasi data masyarakat yang tepat sehingga kita bisa menyalurkan bantuannya dengan tepat sasaran. Seperti itu. Oke, tapi itu sebetulnya untuk menentukan siapa yang mendapat prioritas itu ada riset tersendirikah atau ada kemudian survei tersendirikah atau bagaimana? Sebenarnya biasanya kalau di SECI kita metodenya harusnya melalui survei, namun karena melihat kondisi saat ini, pandemik seperti ini, kita tetap mendapatkan data yang didapatkan dari pemerintah. Jadi kita benar-benar bermitra dengan pemerintah, komunikasi intensif dengan pemerintah untuk mendapatkan data yang terbaik. Tetapi kami juga melihat situasi di lapangan secara random sampling, apakah data yang disampaikan juga sesuai dengan prinsip pemberian bantuan kami secara internal di Yayasan Buddha SECI. Oke, ini kan bantuannya sangat luar biasa besar karena yang terdampak juga tidak hanya kalangan medis tapi non medis juga sangat luar biasa banyak sekali. Siapa saja yang menjadi donatur? Untuk saat ini yang menjadi donatur Yayasan Buddha SECI bersama pengusaha yang bernaung di bawah Kamar Dagang Indonesia. Kurang lebih sekarang ada 37 perusahaan yang sudah berkomitmen untuk membantu kami. Lalu selain itu juga ada beberapa perusahaan yang ikut serta berdonasi, ada juga perkumpulan-perkumpulan yang ikut donasi dan tidak lupa masyarakat umum yang berdonasi kepada kami dan juga donatur tetap kami yang terus secara rutin memberikan donasinya kepada Yayasan Buddha SECI khusus untuk penanganan COVID-19 ini. Oke. Nah sekarang saya mau ke Pak Riki. Pak Riki sendiri sebetulnya pemberian bantuan ini akan sampai kapan kemudian terus dilakukan? Mengingat kan pandemi ini kita belum tahu juga nih selesainya akan kapan begitu. Itu bagaimana Pak? Selama masih masa PSBB ini mungkin kita akan terus berlanjut karena semua kan tidak bisa bekerja ya. Jadi kita untuk sementara dalam masa PSBB kita terus membantu sampai mungkin jangka waktu PSBB ini dicabut. Oke, itu kan berarti tidak ada yang tahu. Gitu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu kapan PSBB itu akan dicabut. Karena ini baru diperpanjang lagi khususnya di Jakarta ya sampai tanggal 22 Mei. Oke, Pak Andri ini sebenarnya kalau kita berbicara
Ya ini tadi barusan kita bahas, kita tidak tahu kapan PSBB akan berakhir. Yang pasti dampaknya akan semakin jauh lebih besar karena diperpanjang lagi 2 minggu ke depan, gitu seperti itu. Apakah kemudian ada target tertentu yang sudah di-set oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia? Kita sebenarnya targetnya adalah semaksimal mungkin kita bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Terutama 2 elemen masyarakat tadi, yang medis tadi adalah tenaga medis yang membutuhkan, kita support selalu. Dan yang kedua adalah masyarakat yang terdampak dengan COVID ini. Agar mereka bisa survive, bertahan hidup, dan mereka bisa menghadapi kondisi PSBB ini dengan tentram dan juga dengan hati yang damai. Oke. Karena dari Suci sendiri membantu untuk meringankan beban baik dari tenaga medis maupun masyarakat yang terdampak begitu. Nah, Pak Jo sendiri, kalau kemudian sekarang kan relawan masih sibuk-sibuknya kalau bisa dibilang saat ini. Nah, dalam satu hari itu biasanya berapa banyak relawan yang turun untuk mengerjakan begitu banyak tugas yang harus dilakukan oleh Suci dalam mengumpulkan donasi dan sekaligus juga mendistribusikan donasi tersebut kepada orang-orang yang memang sudah disasar dan ditarget untuk menerima bantuan? Kalau untuk donasi mungkin mereka langsung bisa transfer ke rekening Suci ya. Dan kalau untuk distribusi paket, kita akan kerjasama dengan TNI dan Polri, yang mana mereka akan mengambil barang dan dikumpulkan satu titik, tapi tidak mengumpulkan massa karena kita harus jaga jarak kan. Nah, kita mengundang, kita akan antar kepada setiap warga yang membutuhkan, yang ada di checklistnya itu. Kita mendata dulu, pada udah data kita akan kunjungi mereka atau kita pakai ketua RT yang antar ke warga-warga. Itu mensuplai ke paket ya. Tapi kita tepat sasaran juga. Kita juga pantau dari jauh, kita lihat RT bawa dia ada 70 kakak, kita kasih 70, dia sampaikan ke warga-warganya. Nah itu juga menjadi PR mungkin saat ini lagi rame di media sosial untuk kemudian bantuan yang layak harus diterima oleh memang mereka yang membutuhkan seperti itu ya. Yang itu kan banyak yang dulunya ada kerja kan juga karena ada PSBB itu, jadi mereka tidak bisa kerja kan. Perusahaan, toko-toko, supermarket pada tutup, mal-mal tutup, jadi mereka juga jadi berdampak juga dengan COVID-19 ini. Akhirnya terdampaknya jauh lebih banyak seperti itu ya. Kalau kita ke Pak Andri lagi, Pak Andri ini kan ketika PSBB diperpanjang lagi dan dampaknya lebih banyak lagi sampai melibatkan Pak RT, Pak RW juga kan, berarti apakah kemudian ketika satu bantuan sudah diberikan kepada keluarga A, sementara dampaknya semakin meluas, ada keluarga B, C, D, dan E, itu apakah kemudian keluarga A akan mendapat lagi atau kemudian dia subsidi silang untuk sementara ini dialihkan ke B, atau memang bantuannya lebih banyak sehingga A dan B dapat? Sebenarnya kita prinsip pemberian bantuan kita adalah harus benar-benar secara merata. Jadi nggak boleh sampai double seperti itu. Jadi yang penting masyarakat memang sudah menjadi fokus perhatian kami, itu yang menjadi prioritas pertama. Jadi kita upayakan yang memang memiliki kesulitan yang sangat tinggi, merekalah yang mendapatkan duluan seperti itu. Dan kita juga menghindari untuk mendapatkan double pemberian bantuan, karena nanti kasihan masyarakat yang sebenarnya juga membutuhkan yang lainnya, membutuhkan juga sembako, tetapi tidak dapat, itu akan disayangkan. Kita inginnya prioritas dan juga menghindari sampai double, itu jangan sampai prioritas dan tepat sasaran. Harus tepat sasaran seperti itu. Pak Jo, mungkin kalau masyarakat ingin berdonasi, itu bisa untuk menyerahkan donasinya kemana, atau diantar ke sini langsung kah, atau bagaimana proses pemberian donasinya? Prosesnya bisa antar ke sini langsung, bisa dengan sekretaris sini, ada bagian akunting sini yang terima ya, atau bisa juga dengan via transfer di BCA, ada akunnya, akun khusus untuk donasi untuk COVID-19 ini, yang mana semua donasi itu beda-beda, ada untuk COVID-19, ada yang untuk pendidikan, itu kita harus jangan salah masuk ini nomor rekeningnya. Bisa ditanyakan kepada sekretariat angkanya, yang belakangnya 66 aja. Siap. Kalau kita ke Pak Andri lagi, Pak Andri ini kan butuh kerja yang luar biasa keras juga bagi teman-teman relawan yang ada di lapangan untuk kemudian membantu menyalurkan bantuan seperti itu. Tapi juga kita tetap harus ikut aturan pemerintah juga, harus social distancing dan physical distancing kan, untuk kesehatan dan juga kebaikan dan keselamatan teman-teman relawan. Ada tidak SOP khusus bagi teman-teman relawan yang ada di lapangan ketika menyalurkan bantuan? Kita ada satu
belum bentuk SOP, tetapi kita satu memang kesepakatan di mana keselamatan dan juga kenyamanan dari relawan itu sangatlah penting. Maka dari itu relawan semua yang bertugas wajib menggunakan masker, mereka juga wajib menggunakan pakaian yang bisa melindungi dirinya, lalu juga tetap menjaga aturan dari pemerintah untuk social distancing dan juga physical distancing, di mana mereka pada saat menyalurkan bantuan harus jaga jarak, jangan terlalu dekat, seperti itu. Lalu juga ketika melihat situasi atau wilayah yang memang zona merah, mereka juga harus memperhatikan bagaimana komunikasi dengan orang dan masyarakat yang ada di sana, seperti itu. Oke. Nah, kalau Pak Riki, apa harapannya untuk kemudian penanganan wabah COVID-19 di Indonesia? Semoga seperti apa? Ada harapan mungkin? Silahkan. Ya, harapan saya sih semoga cepat berlalu lah. Karena kalau tidak, kesian masyarakat kecil juga yang terdampak ini, bukan dari masyarakat dari tingkat atas saja, semua ini terhambat sampai ke bawah semua. Karena kita juga pernah survei, banyak yang tadinya kerja sekarang sudah tidak kerja lagi karena dalam masa PSBB kan semua tidak boleh keluar. Dan mal-mal maupun itu juga semua ditutup. Jadi itu terdampak sangat ini. Ya, kita aminkan ya, semoga Indonesia bisa cepat lekas pulih dari COVID-19, tidak hanya Indonesia tapi juga dunia. Seluruh dunia. Terima kasih Pak Jo, terima kasih Pak Riki, terima kasih Pak Antri. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali selepasnya satu ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Halo Indonesia.